Billahi minasyaitonirrajim. Itu dizikirkan aja, nggak ada masalah kok teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Itu nggak ada masalah dijadikan sebuah apa ya? em, dijadikan sebuah doa ya. Kalau rujuknya udah 6 bulan harus ijab kabul Mbak. Kalau rujuk di atas 3 bulan berarti masa idahnya udah habis, itu udah harus nikah lagi ya Mbak. Ya itu, halo Mbak Mama Ahmad, Mbak Dita, Mbak Titi, Mbak Indi ya. Oke, di tempat teman-teman pasti udah malam nih teman ya, atau enggak juga sih, biasa aja kali ya. Ustazah, mas lamarannya digabung dengan ijab kabul nggak ada masalah. Oke. Kalau ada orang yang gosipin kita, kita bagaimana? Hanya satu kata buat teman-teman korban gosip. Halo Mbak Tian, adalah baikan. Gosip itu nggak lama kok teman-teman. Believe me, ya siap Mbak Ju, maaf ya aku jadi kemalaman nih teman-teman. Oke, jamnya masih sama ya, siap. Oke, masih sore, Masya Allah ya. Jadi kalau teman-teman digosipkan, percaya sama aku, gosip tuh nggak bakal lama. Teman-teman bertahan aja, nggak bakal lama. Supaya teman-teman nggak kepikiran, halo Mbak Andeska, Mbak Eli, maka teman-teman coba sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Siap Mbak Lina, dia intinya guys, kalau kita digosipin tuh berarti kita sedang di-attract untuk memikirkan itu. Maka caranya adalah teman-teman harus hipnotis diri teman-teman semua, dalam tanda kutip hipnotisnya, untuk tidak memikirkan itu dan melakukan aktivitas yang lain. Sibukkan diri, entah teman-teman olahraga, entah teman-teman keluar rumah, jangan di kamar aja nangis, itu nggak boleh. Teman-teman nanti makin terpuruk. Percaya sama aku, coba teman-teman lakukan ini yang aku sampaikan ini, biasakan diri untuk digosipin. Karena kalau orang nggak digosipin berarti dia bukan bintang. Ya. Za, ada zikir khusus nggak setelah sholat hajat? Zikir khusus setelah sholat hajat nggak ada. Terserah aja mau yang mana ya. Aku digosipin udah dari lahir guys. Aman aja, masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah masih ada umur ya. Dari lahir aja aku udah digosipin ya. Wah, 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 kayak gitu. Ini anak siapa nih ya? Karena aku lain sendiri ya. Kulitnya lain sendiri. Aku dibilang anak Cina, anak dapat ya. Oke, ngeri-ngeri sedap ya. Oke, Ustazah, gimana hukumnya melihat keluarga di paranormal? Melihat keluarga di paranormal itu dosa besar, itu syirik ya, teman-teman. Ya itu syirik. Siap Mbak Aleta, percaya sama aku, everything is okay teman-teman. Nggak ada itu, gosip tuh nggak bakal lama. Sampai kapan dia bertahan? Ya nggak bakal lama gosip itu. Akan tertutup dengan gosip baru yang lebih hot dibanding gosip kita. Oke, oke. Za, cara menghadapi orang yang egois kadang suka kesal dengan omongannya. Ya kurangi urusan dengan dia. Ya kurangi urusan dengan dia. Jangan banyak berinteraksi kepada dia. Nggak ada salahnya sekali-sekali silent treatment ya teman-teman. Ya, silent treatment itu diem. Biasanya kalau lagi berantem orang tuh nyakitin, makin kita diem makin dia panik, makin kita ngelawan makin dia akan merasa dirinya hebat ya. Siap ya Mbak Beda, Assalamualaikum. Ustazah mau tanya, uang sedekah subuh boleh dipakai buat kebutuhan sendiri? Dipilih-pilih nih. Sedekah subuh nggak buat sampai bereaksi aku. Sedekah subuh nggak buat untuk kepentingan sendiri. Kalau sedekah itu untuk orang lain ya teman-teman, sedekah itu untuk orang lain. Sedekah untuk kita itu namanya tabungan ya. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman, santai ya. Jadi kalau teman-teman, sedekah itu nggak bisa untuk diri sendiri. Sedekah itu untuk orang lain ya teman-teman ya. Siap, semoga sehat ya. Atau misalnya kemarin juga ada yang nanya serupa, boleh nggak sedekah itu untuk kurban sendiri? Itu namanya tabungan kurban. Kalau sedekah itu untuk orang lain, ya. Untuk orang lain, kasih makan kucing, kasih orang tua, kasih teman, kasih saudara, ya. Untuk wakaf masjid, wakaf Quran, untuk kurban orang, bayar hutang orang, umrohkan orang. Itu orang guys, pokoknya intinya untuk orang. Kalau untuk kita itu namanya tabungan, oke? Nah, ya kan? Ya, santai ya teman-teman ya. Oke, batas tahiyat awal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau mau ditambah Allahumma sholli ala Muhammad boleh, nggak apa-apa. Ustazah, bacaan sholawat Nabi, oh boleh, itu namanya wasilah.
Misalnya ada air putih. Mana air putih ya? Tak ada pula air putih di sini. Ini pura-puranya air putih, air hitam ya. Baca sholawat, bismillah. Baca sholawat kemudian kasih minum ke anak, boleh. Aku udah bilang berobat dengan air boleh. Berobat dengan tumbuhan boleh. Berobat dengan tumbuhan boleh, dengan air boleh, dengan teknologi boleh. Gelang magnet, jam tangan magnet, anak kerudung magnet, sendal magnet, celana dalam magnet, ini ion, itu nggak apa-apa. Teknologi boleh, air boleh, tumbuhan boleh. Ya, air. Halo Mbak Melisa, air boleh, tumbuhan boleh, teknologi boleh ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Misalnya sholat rawatib lanjut sholat wajib baca takbiratul ihram. Iya dong teman-teman. Lanjut, gitu dong. Gitu dong. Aku mau jawab apa ya? Jadi gini, kan kita sholat rawatib ini. Misalnya memang ada celana magnet, ada celana magnet, ada anak kerudung magnet juga ada. Aku pakai anak kerudung ion teman-teman. Anak kerudung kuning, anak kerudung ion yang sering aku pakai. Tapi sekarang nggak pakai sih. Anak kerudung ion supaya tidak sakit kepala dan tahan dari haters gitu. Jadi kan gini ya teman-teman ya. Enggak ya. Tapi memang aku pakai anak kerudung ion. Aku ngomong apa tadi? Teman-teman, tadi kita mau ngomong apa guys? Lupa aku. Apa ya tadi aku ngomong apa ya? Oh, rawatib gitu ya. Jadi assalamualaikum warahmatullah, ya kan? Nah teman-teman sholat zuhur nih, ya kan? Ya, teman-teman mau sholat zuhur kan tadinya qobliyah zuhur sebelum zuhur. Sekarang teman-teman mau sholat sunat ba'diyah, mau sholat zuhur, ya pakai takbir lagi lah. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala Allahu Akbar. Pakai takbir dong, kan pasang niat baru, oke? Gitu ya teman-teman ya. Sebelum live siapkan air minum karena kalau kita live itu kita nggak bisa beranjak. Ajik, siap Bu Guru. Oke. Ada gangguan haters, goyang sikit lah ya kan. Ustazah sholat sunat itu apa harus tiap hari? Enggak, namanya sunnah ya tetap sunnah, nggak ada harus ya teman-teman ya. Sunnah tetap sunnah ya. Oke, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kalau sholat tahajud apa doa yang harus dianjurkan? Kalau doa terserah teman-teman aja, mau doanya doa apa teman-teman, nggak ada masalah mau doanya doa apa ya. Siap Ustazah Mbak Melisa. Salam kanan kiri apa harus lihat pundak? Tidak harus lihat pundak, tetapi ini usahakan ke betul-betul 180 derajat ya, nggak usah sampai 360 derajat di belakang, nggak usah ya, atau 90 derajat boleh. Ustazah, Ba'rul Musda, Sayyidul Istighfar dibaca di sudut terakhir boleh, nggak ada masalah. Halo Mbak Raisya, sholat lupa rakaat apa harus sujud sahwi? Sholat lupa rakaat sujud sahwi. Teman-teman misalnya ragu nih, rakaat 2 atau 3, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. 2 aja dulu. Lalu setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Gak usah baca apa-apa. Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Oke? Hafal itu guys. Doa sujud sahwi guys. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Oke? Kalau sholat sunnah lupa rakaat juga harus sujud sahwi. Kalau lupa aku yang nggak perlu sujud sahwi. Kalau lupa rakaat sujud sahwi, ya. Oke, Ustazah kalau sholat tahajud harus baca surat apa aja? Nggak ada. Sholat tahajud apapun boleh, ya. Ustazah bagusnya siap witir, bagusnya siap isya atau tahajud? Kalau ditanya bagusnya, witir itu bagusnya sepertiga malam terakhir. Halo Mbak Imdi, sepertiga malam terakhir. Antara jam 2 malam sampai adzan subuh. Tapi kalau habis isya boleh juga. Cuman, halo Mbak Ninik. Cuman kalau menjelang subuh lebih bagus. Oke, kalau lupa suami pizza, kayaknya udah pada lupa. Ustazah kalau udah hamidum majid, terus dikasih doa tambahan boleh, nggak ada masalah ya. Kalau lupa like Ustazah nggak pakai sujud sahwi, Lupa like aku nggak apa-apa. Tapi gigiku rapat. Oke. Apakah ada surat tertentu yang dibaca pas sholat taubat? Nggak ada. Baca surat apa aja boleh. Ayat kursi pun boleh, nggak ada masalah. Ustazah,
Oh, astagfirullahaladzim. Ustazah, doa apa agar saya dipisahkan dari suami yang zolim dan ringan tangan? Saya nggak kuat. Astagfirullah. Teman-teman, nggak perlu doa kalau mau pisah. Cukup digugat aja. Oh, ini bukan rekomendasi. Kita takutnya dipotong-potong video Ustazah nih gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahan, teman-teman boleh menggugat. Ya, pergi ke pengadilan, ngomong ke Pak Hakim. Pak Hakim, saya ini diginiin sama suami saya. Nanti hakimnya akan mengambil suaminya, memanggil suaminya untuk dimediasi dengan orang ketiga. Teman-teman, perempuan ini berhak untuk bahagia, ya, berhak untuk bahagia. Jadi kalau terjadi apa-apa, teman-teman dizolimi, boleh ngadu ke orang tua, boleh ngadu ke mertua sebagai orang ketiga. Asal jangan ngadu ke mantan aja. Ya, terus teman-teman boleh ke hakim. Nggak ada masalah, Mbak Oci, Mbak Yuli. Hakim itu tidak memisahkan kita, guys. Hakim itu malah menyatukan kita. Dia menyatukan kita dengan mediasi, ya. Kita doakan semoga teman-teman yang sedang punya masalah Allah berikan jalan keluar terbaik, ya, teman-teman. Jangan khawatir ya. Setiap kita punya ujian kok, teman-teman, ya. Ini rekaman bukan, aduh, ini mentang-mentang kerudungku ini lagi dibilang rekaman, guys. Kerudungku ini aja terus. Ditambah teman-teman nanyanya itu juga. Asik sujud sawi, sholat witir. Sampai ada yang ragu ini katanya video rekaman. Cobalah. Ini salah siapa nih? Coba ya. Kerudungku dari tadi malam ini aja. Belum kotor dia karena aku pakainya di sini aja. Terus teman-teman nanyanya itu juga. Iya kan? Nggak salah tuh yang nanya kalau ini video rekaman. Betul nggak salah mereka. Kita semua yang salah. Ya kan? Oke, kita semua yang salah. Kerudungku mendukung pula ini dianggap sebagai rekaman. Mbak, ini asli Mbak ya. Ini asli. Coba teman-teman klik semuanya angka 1. Coba klik angka 1 semua. Nggak apa-apa Mbak, aku bercanda saja. Tapi memang wajar ini dianggap kayak video rekaman. Nanti kalau teman-teman lihat bukan akun aku yang rekaman, teman-teman kasih tahu aku ya. Memang kemarin sempat ada yang rekaman akun aku tapi udah langsung dikasih tahu. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Kerudungnya nggak aku ganti-ganti guys. Belum kotor. Oke, asli ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya. Zah, gimana dapat jodoh kalau diam di rumah? Ta'aruf teman-teman. Ta'aruf teman-teman ya. Nah besok ganti Zah. Iyalah. Di atas soalnya kerudungku itu. Kadang-kadang aku tuh nggak ke kamar guys. Nggak ada ke kamar-kamar. Aku tidur aja aku di kamar. Apa yang ada di bawah aku pakai. Oh, jadi curhat aku jadinya. Ya, Ustazah kalau kita sholat jemaah tapi pas baca Al-Fatihah belum selesai. Tapi imam sudah ruku. Gimana? Kita ruku. Terima kasih Mbak Raisya. Oke. Jadi gini guys. Imam biar paham tampilkan keranjang ada aja. Imam iftitah, makmum iftitah. Oke, aku ulang ya. Imam iftitah, makmum iftitah. Imam Al-Fatihah, tunggu dulu. Nah, itu yang dibilang kudungan ustazah itu aja sih. Jadinya pikiran ulang bukan live. Bajunya itu juga lagi kan putih. Aku punya baju putih satu lusin teman-teman. Biar kerudungnya bisa apa aja. Aku gantilah baju aku besok guys. Biar nggak dikira rekaman. Canda ya. Yo, Imam iftitah. Oh, jamnya 3 cuman ganti-ganti pula. Siap Mbak Nini ya. Kita lanjut ya. Aku canda ya teman-teman ya. Aman ya. Imam iftitah, kita iftitah. Oke. Imam Al-Fatihah, makmum, sebentar. Imam iftitah, makmum iftitah. Imam Al-Fatihah, makmum dengar diam. Oke, coba aku ulang dulu teman-teman. Imam Al-Fatihah, Imam iftitah, makmum iftitah. Imam Al-Fatihah, makmum dengar diam. Diam guys, nggak boleh ngomong guys. Ya, imam baca ayat pendek, makmum baru baca Al-Fatihah. Oke. Nah, nanti imam ini udah selesai ayat pendek nih. Sementara kita udah belum selesai Al-Fatihah nih. Dia ini udah selesai ayat pendek, kita belum selesai Al-Fatihah lagi. Maka langsung aja ruku ikut imam. Tapi sebaliknya, si imam ini belum lagi selesai ayat pendek. Kita udah selesai Al-Fatihah, ya kan? Maka kita dengar diam.
Paham? Nah gitu ya. Baru aku paham Zah. Gitu Mbak Erda. Gak apa-apa. Sampai paham. Baru paham gak apa-apa. Atau gini. Imam iftitah. Kita kan iftitah tuh. Rupanya kita belum selesai iftitah ya. Si imam ini udah baca Al-Fatihah dia nih. Maka kita langsung diam guys. Nggak boleh teman-teman baca Al-Fatihah saat imam itu ngomong Al-Fatihah. Gitu ya. Siap Mbak Wiwin, siap Mbak Siti, Mbak Yanti, Mbak Erli. Oke. Ustazah, bisa sholat maghrib di masjid tapi sholat awabin di rumah? Bisa, nggak ada masalah. Yang penting awabin itu maghrib menjelang isya. Ustazah, jika kita tahu ada orang yang tidak baik, bolehkah kita memberitahu kepada orang lain? I don't think, jadi gini ya teman-teman. Jadi kalau ada orang yang tidak baik, nggak boleh kita kasih tahu sama orang. Itu namanya buka aib orang lain. Ya, jangan ya. Oke, teman-temanku, nggak boleh buka-buka aib orang ya. Mesti kita beda akhlak ya. Berarti nggak usah baca surat pendek. Betul sekali. Sholat berjamaah nggak baca ayat pendek nggak apa-apa. Memang nggak baca ayat pendek kita cuma dengar aja. Ustazah ini paket lengkap. Oh ya siap. Oke, jazakallah ya Mbak Sofia. Ustazah, saya lagi ngerjain istikharah 2 mingguan tapi belum dapat jawabannya. Istikharah itu diiringi dengan doa setelahnya, ya. Diiringi dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Diiringi dengan doanya, ya, teman-teman, diiringi dengan doanya. Lalu kemudian nanti jawaban itu dia pasti ada, nggak mungkin. Bisa jadi melalui mimpi atau melalui masukan orang lain. Kita tetap nyari jawaban melalui masukan orang lain atau nanti kita akan yakin dengan sendirinya. Oke, gitu ya. Ustazah, setelah selesai sholat tahajud bolehkah membaca ayat kursi? Boleh, nggak ada masalah. Ayat kursi nggak apa-apa. Sama-sama Mbak Durlia. Ustazah, mandi junub. Oke, jadi selama ini teman-teman mandi junubnya gimana ya? Oke, mandi junub. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Mandi junub itu pokoknya kepala dengan badan satu ya. Karena aku susah move on dari pertanyaan Ustazah, boleh nggak mandi junub itu kepalanya di hotel, badannya di rumah? Nah kalau itu nggak bisa. Jadi tutorial mandi junub yang pertama adalah kepala dan badan disambung dulu teman-teman ya. Nah teman-teman boleh cebok dulu, basuh-basuh tangan dulu ya kan, basuh-basuh dulu lah kayak gitu ya. Ya. Lalu kemudian teman-teman pasang niatnya gini. Sengaja aku mandi wajib atau mandi junub ya, mensucikan diriku. Halo Mbak Nasri, dari hadas besar ya, kalau wudhu hadas kecil kan, kalau ini kan mandi jadi hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air tumpahkan ke kepala ubun-ubun, halo Mbak Nyi, sampai basah bagian bawah. Oke. Kemudian badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Itu nggak boleh pakai sabun dulu itu. Nggak boleh. Nah, halo Mbak Vivi. Nanti setelah itu baru teman-teman baru teman-teman mandi seperti biasa. Beli Quran titip nggak apa-apa. Bacaan iftitah itu nggak wajib Mbak Tian. Iftitah tuh sunnah saja. Tak wajib ya, tak wajib tak. Oke, mandi junub pakai air hangat boleh, tapi jangan mendidih ya. Oke. Oke, Ustazah kalau lagi haid bolehkah kita? Haid nggak apa-apa, ceramah. Astagfirullah, nggak apa-apa keramas ya. Ustazah, taklim ada hadrohnya hukumnya gimana? Nggak apa-apa teman-teman ya, karena Rasulullah itu juga disambut dengan tola'al badru alaina ya. Ustazah sampai paham. Sholat zuhur makmum gimana? Diem aja. Baca Al-Fatihah, iftitah. Baca aja tapi dalam hati. Tapi seketika kita nggak selesai bacaan, imam udah ruku, kita ruku teman-teman ya. Oke. Nggak kanan kiri dulu. Kepala dulu, baru kanan, baru kiri. Ya. Oke. Doa pas kita kalau kita mandi besar, pipis nggak apa-apa Mbak, pipis lalu baru mandi ya. Oke. Ustazah kalau iya Pak Riza. Oke, mau ulang mandi junub?
Mandi junub, pertama teman-teman bolehlah cebok dulu ya kan. Setelah cebok teman-teman bersihkan kedua jari. Pokoknya siap-siap mau mandi gitulah. Lalu pasang niat kayak gitu. Sengaja aku mandi junub, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Ya. Nah, kemudian badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah pakai shower boleh, pakai air gayung boleh, nggak apa-apa. Nah, nanti baru pakai air mandi, pakai sabun. Gitu aja nyo mandi junub tuh. Nah, cuman yang nggak boleh itu mandi sabun dulu baru mandi junub. Jangan. Sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Jadi teman-teman siram aja dulu baru pakai sabun. Ya. Ustazah, nggak boleh. Sholat zuhur asar. Bacaannya eh bacaannya nggak boleh jahar, nggak boleh kuat-kuat, ya, nggak boleh kuat-kuat. Ustazah, kita sholat sewaktu azan berkumandang. Oh, wudhu dulu itu sunnah, nggak wajib. Jadi sunnahkan wudhu dulu, kalau nggak apa-apa, baru mandi junub, baru tutup lagi dengan wudhu. Ya, Ustazah, penjelasan tentang istihadah. Menurut madhab Syafi'i, istihadah itu adalah, halo Mbak Siti, adalah sebentar. Oke. Jadi istihadah itu adalah haid yang lebih dari 15 hari. Jadi kalau udah hari ke-15, nanti teman-teman mandi aja. Mandi aja hari ke-15, mandi haid kayak persis kayak mandi junub tadi. Sengaja aku mandi haid, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Atau gampangnya gini, mandi haid, mandi junub, mandi nifas itu sama. Jadi teman-teman pakai aja niat mandi wajib. Mandi junub, mandi nifas, mandi haid sama. Sengaja aku mandi wajib. Jadi teman-teman disunahkan cebok, disunahkan berudu. Sunnah ya, wudu nggak wajib. Disunahkan berudu, lalu teman-teman pasang niat. Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala, ke bagian kanan, ke bagian kiri, langsung habis sampai bawah. Nah, terus teman-teman baru pakai sabun, baru wudhu. Kalau mau sholat itu wajib kalau mau sholat. Nah, orang yang istihadah tadi, kalau udah 15 hari dia mandi kayak tadi. Nah, setelah itu dia boleh sholat besoknya, boleh puasa, boleh tawaf. Tidak harus mandi setiap mau sholat kalau orang istihadah. Jadi kalau orang istihadah tuh hati-hatinya adalah pertama dia dianjurkan cebok sebelum wudhu. Yang kedua, antara wudhu dengan sholatnya dia tidak boleh terlalu lama, langsung ya. Bolehkah sholat saat azan? Tidak. Jawab azan dulu baru sholat. Aku buru-buru Zah. Lebih baik teman-teman karena buru-buru lebih baik tidak usah baca iftitah dengan ayat pendek. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Iya kan? Yang penting Al-Fatihah dibaca. Yang penting jawab azannya. Ya, jadi kalau mau dipercepat sholatnya lebih baik skip Al-Fatihah dengan ayat pendek. Astagfirullah, iftitah dengan ayat pendek. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Tapi kalau azan nggak boleh di skip ya. Jamak kosor dalam sholat, Pak, coba lihat aja. Untuk jamak kosor itu kan panjang ya. Lihat aja di pojok atas kiri, ini ada video aku tentang jamak ya. Ini pojok atas kiri aku udah sediakan dan itu dilihat udah 7 juta orang ya. Jelas kok di situ walaupun videonya cuma berapa menit ya. Ustazah, gimana apa? Siramnya di atas, kepala atas, lalu badan bagian kanan, badan bagian kiri. Benarkah perempuan lansia boleh tidak pakai jilbab? Nah, ini ceramah kita tadi sore ya teman-teman. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya, aktifkan siap Mbak Melisa, aktifkan live-nya. Bolehkah? Bolehkah? Harus gitu cara mandi junub. Bolehkah? Apa tadi aku mau jelaskan apa ya? Lupa aku. Penjelasan paling singkat, padat, jelas di sini. Terima kasih Mbak Istiqomah. Tadi aku mau jelasin apa ya teman-teman?
Oh lansia, oke lansia. Jadi kalau dia udah lansia, usianya 100 tahun, ini pura-puranya nih. Usianya 80 tahun, ini pura-puranya nih teman-teman. Lalu kemudian dia ini, tapi dia belum pikun guys. Siap Mbak Desi, jazakumullah. Dia belum pikun ya. Maka kalau dia belum pikun, itu kalau akalnya sempurna, dia itu boleh, dia itu wajib sholat loh. Wajib nutup aurat, wajib puasa. Kalau nggak sanggup dia fidyah. Jadi orang kalau belum pikun guys, walaupun dia udah lansia, dia wajib sholat, wajib puasa, wajib dia nutup aurat. Jadi kalau ada orang kunjung datang ke rumah, dia lagi stroke tuh, pura-puranya dia udah stroke nih, orang kunjung datang ke rumah, dia harus ditutupkan auratnya karena akalnya sempurna. Tapi walaupun usianya udah 50 tahun, masih 50 tahun, katakanlah dia masih 40 tahun, halo Mbak Astuti, tapi dia udah pikun guys. Udah pikun, udah makan belum mah? Belum, padahal udah 7 kali dia makan. Pikun dia, walaupun masih 50 tahun, 40 tahun, dia boleh tidak sholat, dia boleh tak puasa, dia tidak perlu dibayarkan fidyah, dia boleh buka aurat. Orang pikun itu, halo Mbak Ti, orang pikun itu Mbak Mai, dia tidak wajib lagi kena hukum Islam. Jadi kalau teman-teman mau tak sholat, mau buka aurat, pikun dulu, nggak dosa. Tapi kalau belum pikun dosa. Jadi pikun dulu, aman, tak perlu sholat ya. Tapi janganlah pikun, ya kan? Ustazah sholat masbuk ketinggalan 1 rakaat, baca tahiyat akhir lagi nggak? Di akhir tetap baca tahiyat akhir, ya di akhir. Ustazah boleh nggak sholat sebelum iqomah? Boleh, yang penting setelah azan. Ustazah, bolehkah air hujan dipakai wudhu? Jelas boleh. Air hujan boleh dipakai wudhu. Siap Mbak self reminder, Mbak Teh Bintang di Langit ya. Oke, Ustazah bacaan doa. Oh, bacaan tahiyat akhir berulang karena lupa nggak apa-apa. Sama dengan ayat pendek, ulang lupa nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Kalau kita dikasih uang sama orang karena udah bantu dia, wajibkah kita keluarkan zakat? Enggak ada zakat uang dikasih orang. Juga nggak ada zakat uang dikasih anak. Ya nggak ada. Habis sholat tahajud zikirnya terserah aja, zikir apa aja nggak ada masalah. Saya pernah lihat orang berwudu, pas giliran basuh kakinya hanya disiram pakai air saja. Kalau dia memang dalam kondisi bersih Pak, dalam sepatu dia siram pakai air aja itu udah mensucikan kok Pak, nggak ada masalah. Tapi kalau dia cuma pakai sendal, takut ada najis yang lengket, dia wajib untuk mengusapnya Pak. Bagaimana hukumnya orang yang dinikahkan dalam keadaan hamil? Nikah dalam keadaan hamil itu tidak bisa, sama dengan cerai dalam keadaan hamil. Makanya harusnya anak hamil di luar nikah itu nikahnya tidak sah. Ya kalau dia nikah nanti dia harus dinikahkan lagi setelah lahir anak. Ya. Kapan waktu yang tepat sholat hajat? Sholat hajat itu kapanpun bisa, siang dan malam. Tapi kalau teman-teman mau yang paling afdol itu adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir antara jam 2 sampai adzan subuh lah. Ya. Tahajud itu hajat itu dia minimal 2 rakaat kan, maksimal 12 rakaat. Kayak sholat duha dia guys, bedanya cuma niat aja. Ya. Oke. Kalau azannya bergantian, haruskah menunggu sampai selesai sholat? Oh enggak, kalau azannya bergantian, teman-teman yang penting teman-teman itu sudah mendengarkan satu azan pertama. Kalau teman-teman udah mendengarkan satu azan pertama, maka teman-teman sudah menjawabnya, teman-teman boleh sholat. Nah setelah teman-teman melakukan sholat itu, maka teman-teman nanti ada terdengar lagi azan dari mana-mana, abaikan aja. Yang penting dia udah masuk waktu sholatnya. Oke, zakat tidak boleh dikasih ke orang tua. Karena orang tua itu tanggung jawab kita. Zakat itu ngasihnya ke orang luar. Kalau ke saudara boleh, ke orang tua nggak boleh, ke anak nggak boleh. Tapi kalau sedekah boleh ke orang tua dan ke anak, ngasih jajan anak, itu nggak ada masalah ya. Oke, zakat nggak boleh. Teman-teman, aku sering banget loh ceramah tentang zakat guys. Teman-teman, jawaban azan itu gimana? Boleh. Teman-teman subscribe channel aku ya. Aku punya channel teman-teman ya, Ustazah DR Nelaluki. Wah, video di situ banyak banget tentang zakat. Udah jelas banget di situ tentang zakat deh, karena dia ceramah aku di majelis taklim.
Jadi itu jelas insyaallah ya. Bagi teman-teman yang jarang mampir live boleh ke channel ya. Sewa 10 juta. Tapi bayarnya 3 bulan, wajib zakat enggak ya Zah? 10 juta per tahun, belum wajib zakat lagi Kak. Kan 10 juta itu di breakdown belum 7 juta per bulan. Kecuali kakak dapat dari hasil kedai kakak berapa, dari gaji berapa, jualan online berapa, sewa ruko berapa. Kalau totalnya 7 juta, semuanya kakak baru wajib zakat ya Kak. Oke. Promosi jabatan tapi diminta uang, nggak boleh, itu sogok menyogok ya. Oke. Kalau azan pertama kelihatan samar-samar tapi jauh. Dengarkan, kalau udah nggak terdengar lagi boleh teman-teman sholat langsung ya. Oke. Zakat gaji langsung dipotong petugas zakat, berarti nggak wajib zakat lagi kalau udah langsung dipotong. Nggak wajib lagi zakat ya. Oke. Zan niat sholat witir yang 2+1 itu, yang 2 niatnya syafi' ma'al witr. Gimana Mbak Lapak Mama? Ibu ruku apakah wajib 3 kali? Jadi kalau teman-teman ruku gitu ya, ruku atau sujud, kan bacanya kalau ruku itu subhana rabbiyal a'la, sujud bacaan ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ya. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu kan. Nah, itu menurut Imam Hanafi harus 3 kali. Ya, tapi menurut Imam Syafi'i itu cuman 1 kali boleh. Ya, teman-teman ya. Nah, sementara sewaktu sholat berjamaah itu 3 kali. Dan sholat sendiri subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dianjurkan lebih dari 3 kali kalau sholat sendiri. Suami berjamaah di masjid, di rumah dengan makmum. Lebih bagus kalau dia mampu jadi imam, dia di rumah menjadi imam untuk istrinya. Itu bagus ya. Menjadi imam untuk istrinya kalau dia mampu ya. Sholat syuruk itu jam berapa? 1,5 jam setelah adzan subuh. Ya. Oke, kalau ibu hamil sudah fidyah, sudah. Yang penting dia udah bayar fidyah ya. Ustazah, kalau sholat ikut imam belum baca Al-Fatihah, keburu ruku, imamnya boleh ikut ruku nggak? Betul. Imamnya keburu baca Al-Fatihah, kitanya belum lagi selesai Mbak. Kita ini belum selesai Al-Fatihah, kita ruku aja ikut imam. Seperti yang aku sampaikan tadi ya teman-teman ya. Imam Al-Fatihah iftitah, kita iftitah. Imam Al-Fatihah, kita diem. Imam ayat pendek, kita Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, kita belum selesai Al-Fatihah, kita ruku ikut imam. Imam belum selesai ayat pendek, kita udah selesai Al-Fatihah, kita dengar diam. Ya. Oke, ibu, manggil aku ibu pula. Bagaimana cara menghadapi suami yang tidak pernah mau sholat? Tugas kita cuman beberapa saja. Pertama, ingatkan tanpa menyakiti. Yang kedua, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga adalah wala taqanatu mir rahmatillah. Kita tidak boleh berputus asa dengan rahmat Allah. Suami yang sekarang maksiat, suatu ketika bisa jadi menjadi suami yang paling taat. Jadi teman-teman usahakan untuk melakukan dengan baik, tenang, doakan, serahkan sama Allah ya. Serahkan sama Allah. Ya, oke. Nah, ya, kalau dia plus THR 7 juta keluarkan zakatnya ya. Keluarkan zakatnya. Oke. Oke, bagus. Ustazah, anak hasil hamil di luar nikah. Setelah dia hamil di luar nikah, lalu kemudian anak itu ingin menikah, ya, ingin menikah. Maka ketika dia menikah, apakah dinikahkan oleh orang tuanya? Jawabannya tidak boleh, bapaknya menjadi walinya. Anak hamil di luar nikah, dia harus dinikahkan oleh wali hakim. Ketika dia dinikahkan oleh bapaknya, maka seketika itu nikahnya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, maka dia berzina seumur hidupnya. Kalau dia berzina, lalu kemudian nanti anaknya itu
lahir perempuan, maka lagi-lagi anak perempuan tuh tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Oke. Biar rumah cepat laku, panjang nanti aku buatkan videonya, ya. Teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Oke. Bagaimana kalau terlanjur dinikahkan? Nikahkan lagi aja setelah lahir anak, nggak apa-apa. Nikahkan cuman dalam kamar aja. Ada wali, saksi, mas kawin, laki-laki perempuan, ijab kabul. Ada wali, saksi, mas kawin, laki-laki perempuan, ijab kabul. Laki-laki perempuan ini maksudnya mereka berdua. Mas kawinnya jangan minta Fortuner, nggak jadi nanti nikah, ya. Cukup Al-Fatihah saja, ya. Apakah sholat fajar itu sama dengan qabliyah subuh? Sama, teman-teman. Fajar, qabliyah subuh sama, ya. Zakat profesi tidak boleh dikasih anak sendiri. Zakat tidak boleh ke anak sendiri. Zakat itu ke orang luar, ke fakir, miskin, orang luar. Karena anak itu adalah tanggung jawab kita. Ya, sama dengan zakat ke orang tua nggak boleh. Sama ke anak yatim zakat juga nggak boleh. Karena ke anak yatim siap Mbak Nur, zakat itu anak yatim tanggung jawab kita. Ya, Mbak Anai 3 kali, 1 kali wudhu tuh boleh, teman-teman 1 kali boleh. Tapi aku nggak ngarahin, aku selalu bilang 3 kali. Sudah paham Bunda? Bunda. Terima kasih ya teman-teman yang baru mampir ke kanal ini. Aku nggak ngerti aku menjawabnya terlalu cepat atau tidak, tapi aku itu ingin menjawab semuanya rasanya. Tapi kadang-kadang mulutku ini lebih lambat dibanding jari teman-teman. Hidup ini tidak adil, 1 banding 1000 orang itu kan teman-teman ya. Nah, ini tidak adil memang hidup ini, tapi aku terima aja lah teman-teman ya. Oke, Zah, bagaimana hukum talak yang dinikahkan dalam keadaan hamil tapi tidak tinggal bersama? Kalau nikah dalam keadaan hamil dia belum menikah, maka dia harus nikah dulu baru ada talaknya, ya. Oke, ini izin ya teman-teman, ini perlu saya sampaikan karena banyak sekali yang ragu. Sama dengan kayak gini guys, sabar ya Zah ya. Memandikan jenazah, siap Mbak Handayani, itu banyak yang keliru. Memandikan jenazah itu hanya boleh sejenis. Orang tua laki-laki memandikan anak laki-laki memandikan orang tua laki-laki. Ya, kemudian anak perempuan dimandikan oleh mamanya. Mamanya di Asti, Mbak Yusername, Mbak Nursu, Mbak Jula. Yuk, teman-teman kita tanya jawab yang baru mampir, Mbak Bunda Syamzam, Mbak Arumni, teman-teman boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya. Dan yang baru mampir, salam kenal dari aku. Teman-teman boleh follow kanal ini, klik bacaan, klik foto aku yang ada di atas dan follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ini ada yang nanyain lagi tentang sholat awabin. Oke, aku jelaskan kembali ya. Teman-teman sekilas aja, sholat awabin itu adalah sholat yang dilakukan dari habis maghrib menjelang isya. Jadwalnya hanya dari maghrib menjelang isya dan tidak bisa dilakukan di waktu yang lain. Mbak Jioni, Mbak Maita ya. Ya, dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Ya, 2 aja. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Teman-teman dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali ya. Nah, ini dianjurkan dalam sholat awabin. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Halo Mbak Yuni, Mbak Suftina. Ustazah, apa hukumnya sumpah pocong? Nggak ada tuh ceritanya, teman-teman ya. Dia adalah umatku yang penyumpah dan pencarut. Bukan bagian dari umat Rasulullah yang bersumpah pada hal-hal yang tidak terlalu penting. Ya, tidak boleh ya, teman-teman ya. Mbak Mama Yoga, Mbak Iim, ya minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Halo Mbak Eli, Mbak Rupiah, iya. Siap ya, Ustazah, urutan sholat malam nggak ada.
Terserah aja mau yang mana teman-teman. Yang penting dilakukan dua. Terserah aja karena dia sama-sama sunnah. Halo Mbak Putri ya. Gaji halo Mbak Tina, Mbak Cinta. Gaji 8 juta di luar negeri. Apakah wajib zakat? Minimal 7 juta tetap wajib zakat ya teman-teman ya. Minimal penghasilan 7 juta tetap wajib zakat. Oke, Mbak Luciana, Mbak Hailo, Mbak Arka, Mbak Mama Santi. Nggak diharuskan 6 rakaat ya Zah. Sholat awabin tidak diharuskan 6 rakaat, minimal 2 rakaat aja. Dan maksimal 6 rakaat. Manfaat sholat awabin adalah diampunkan dosa kita dari subuh sampai maghrib. Ya, Ustazah. Oke, siap ya. Halo. Ustazah Sulawesi, siap ya. Itu dia Mbak Bunda keutamaan sholat awabin. Halo Mbak Uci, iya. Amalan buat bayar hutang sebelum meninggal. Lah ada doanya kan? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Nah ini dihafal, baca 3 kali setiap habis sholat atau sujud terakhir ketika mau habis sholat. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, coba teman-teman screenshot ini ya. Screenshot ini tuh. Allahumma gfini ya Allah, cukupkan aku bihalalika an haramik, dengan halal dan jauhkan aku dari yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan kayakan aku dengan fadilahmu ya. Apakah zakat mal bisa diberikan kepada saudara kandung selagi dia fakir miskin? Matur sowon. Oke, bolehkah baca Yasin untuk orang hidup? Boleh, nggak ada masalah teman-teman ya. Nggak ada masalah baca Yasin untuk orang hidup ya. Oke, Ustazah, bagaimana bila mengurus menggunakan ordal biar nggak antri? Ordal untuk lulus atau biar nggak antri kalau dibayar itu bagian dari sogok menyogok, dia diharamkan ya. Zah, bagaimana hukumnya? Orang dalam kan teman-teman, ya itu tetap sogok menyogok. Zah baca Yasin 41 kali untuk terkabul hajat boleh nggak? Berapa kali pun boleh. Jangankan Yasin, teman-teman cuman baca Al-Fatihah aja untuk terkabulkan hajat juga boleh. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini lapanglah urusanku dan seterusnya. Sama-sama teman-teman doakan juga, ada doa supaya dimudahkan urusan. Apa doanya? Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, lunakkan jangan persulit. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan jangan persulit ya. Nah ini baca teman-teman dalam kemacetan ya, lagi ngurus surat menyurat, lagi masuk raudhah, lagi bersusah-susah di Masjidil Haram ya, lagi macet, sulit ya, ngerjain skripsi anaknya sulit, lagi ujian sulit, naik jabatan sulit. Nah ini doanya, Allahumma yassir wala tu'assir. Siap ya, terima kasih Pak Waris ya. Ustazah, kita kenal Ustazah, kasihan malaikat pencatat dosa, berkurang catatan buruk di bukunya. Oh, istirahat malaikatnya Mbak, ya kasih istirahat malaikat pencatat dosa ya. Aku kira apa tadi, rupanya bercanda ya. Siap, nggak apa-apa, biar malaikat pencatat dosanya udah capek kerja selama ini ya kan. Nah sekarang biarkanlah dia istirahat, gantianlah ya. Dia bilang ke kawan yang kanan, cincelah aku tidur dulu, kau aja lah catat amal baiknya ya kan. Masya Allah. Oke Ustazah, hadir nyimak, siap Mbak Nur Hayati Zah. Kok cantik tuh. Terbaca pula sama aku ya, nggak ada rahasia aku teman-teman, rahasia aku cuman cukup istirahat aja kali ya. Ya
cukup istirahat, nggak terlalu banyak mikir ya teman-teman ya. Aku selalu mempertimbangkan apalah yang layak aku pikirkan dan apa yang layak aku abaikan ya teman-teman. Jadi makanya aku selalu ajak teman-teman untuk tidak banyak mikir ya. Pikirkan hal-hal yang penting aja yang menjadi tanggung jawab kita ya. Yang nggak pantas kita pikirkan, nggak usah kasih ruang di kepala kita ya. Biar teman-teman selalu ceria insya Allah. Ya, Zah, kalau kita dizolimin orang, gimana sikap kita? Kalau kezolimannya itu tidak ada efek, tidak berefek kepada pekerjaan kita, nggak efek kepada ibadah kita, nggak berefek kepada kerjaan kita, ya, nggak berefek kepada anak cucu kita, abaikan aja, ya, abaikan aja, nggak usah dibawa pikir, ya. Teman-teman lakukan tanggung jawab yang lain yang lebih bermanfaat. Harus bisa ya, harus bisa mengabaikan apapun kata orang kepada kita kalau dia tidak berefek. Tapi kalau berefek boleh selesaikan sampai titik darah penghabisan. Misalnya karena dia teman-teman ribut pula dengan suami, karena dia teman-teman kehilangan pekerjaan. Wah, itu harus ya selesaikan. Ustazah, kalau kita difitnah sama, tidak semua fitnah itu ada efeknya. Kadang-kadang fitnah itu cuma cerita aja, nggak ngefek apa-apa ke kita. Tetap abaikan ya. Tidak semua hal harus diklarifikasi. Ya, karena ibaratnya merespon fitnah itu ibarat mengaduk air di dalam gelas yang berisi tanah. Makin diaduk, makin dia akan keruh ya. Nah, kenapa orang-orang misalnya para artis itu selalu ketika dia difitnah dia selalu klarifikasi, dia begini, ya karena ada kemungkinan itulah gimmicknya biar ada kepentingan di situ. Tapi kalau kita yang nggak ada kepentingan ngapain ya? Tabayun perlu nggak Ustazah? Tabayun itu hanya pada hal-hal yang mengganggu saja, pada hal-hal yang mengganggu keluarga, yang mengganggu pekerjaan. Karena itu kita dimutasi, karena itu kita kemudian dipindahkan kerjaan, karena itu kita di PHK, baru tabayun. Tapi kalau cuma cerita-cerita aja, nggak perlu tabayun. Rasulullah juga tidak semua orang ditabayunkan. Ketika Rasulullah difitnah tukang tipu, tukang sihir, Rasulullah juga tidak bertabayun. Rasulullah hanya membuktikan saja kebenaran yang sesungguhnya. Jadi tabayun itu tidak pada semua hal. Tabayun itu hanya pada beberapa hal yang berefek kepada kita. Ya, nggak semua hal kita dibilang sombong kita tabayun. Aku nggak sombong kok, percayalah sama aku. Tabayun itu klarifikasi, nggak perlu ya teman-teman. Nggak perlu juga semua orang percaya sama kita ya, nggak perlu. Ya, hanya saja bertabayun ketika dia udah berefek ya, udah berefek negatif pada kita baru tabayun. Tapi itu kemungkinan kecil sedikit sekali. Ustazah, karena kebanyakan fitnah itu nggak ngefek sih. Ustazah, kalau kita tidak bayar mempercepat pengurusan nggak bisa Mbak. Itu sama dengan nepotisme Mbak. Sampai perjalanan aja tetap aku nyalahin pengen dengar suara Ustazah. Oh iya siap Mbak Tin, jazakunallah ya. Oke, sama-sama Mbak Nur Ina ya. Oke, sebentar ya. Kalau kita masak untuk menjamu agama lain nggak apa-apa, itu sedekah. Sedekah itu boleh kita lakukan ke non muslim kok ya. Yang nggak boleh itu adalah masuk ke gerejanya, mengucapkan Natalnya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita sekedar ngantar dia, menjamu dia masak, mentraktir dia makan, itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Kalau kena tipu bagaimana caranya untuk ikhlas? Teman-teman jangan diem. Kalau kena tipu teman-teman harus tuntut haknya. Ya, kalau yang kayak gitu kita nggak boleh pasrah, nggak boleh tawakal. Ya, kita tuntut hak kita dengan berbagai macam cara. Seandainya udah dilakukan berbagai macam cara nggak bisa, barulah kita tawakal. Jadi kalau ditipu itu nggak bisa gini-gini aja dah, biarin aja lah, pusing aku. Biarin aja juga tuh temanku kayak gitu, kena tipu. Biarin aja lah, pusing aku. Biarin aja lah, pusing aku. Itu bukan ikhlas namanya. Itu namanya tidak mau berikhtiar. Jadi kalau kena tipu, tuntut haknya sekemampuan teman-teman semuanya. Dan lain kali hati-hati menjalin kerjasama dengan orang, percaya sama orang, mengambil sebuah keputusan, hati-hati. Pelan-pelan, yang penting pasti ya teman-teman. Aku adalah tipe yang sangat hati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Karena aku cenderung menghindari resiko dan bukan menabrak resiko. Ya nggak ada masalah kita lambat mengambil keputusan. Karena untuk menghindari adanya resiko ya. Oke Mbak Tini, ya
Ustazah, doa agar jual barang supaya cepat laku. Kalau teman-teman mau buka kedai atau lagi jualan, lihat video aku. Di sana aku anjurkan membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya, nah itu gimana? Itu gitu dia ya. Kemudian baca sholawat, berikan pelayanan terbaik, kemudian bangun kepercayaan ya, kemudian berikan pelayanan terbaik. Ada orang banyak jual cabai, tapi kenapa ada yang laku, ada yang tidak? Mungkin karena senyumannya, cara dia menyambut customernya, cara dia untuk memberikan kepercayaan kepada customernya itu akan berbeda. Nah, gitu juga dengan kedekatan kepada Allah. Yang memberi rezeki adalah Allah, maka dekatilah yang pemberi rezeki itu adalah Allah ya. Baca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah ya. Zakat harta tidak boleh dikasih ke ibu. Zah, baca doa, kalau ada catatan boleh nggak Zah? Boleh. Aku selalu kok berdoa, malah aku catat biar aku ingat apa yang aku mau. Ya, nggak ada masalahnya punya buku catatan doa. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita doakan. Yang pertama adalah doakan ibadah kita. Ya Allah, aku pengen tahajud, mudahkan. Ya Allah, aku pengen sholat taubat, mudahkan. Ya Allah, aku pengen puasa Senin Kamis, mudahkan. Ya Allah, aku ingin menghafal doa-doa pendek, mudahkan. Ibadah kita perlu kita doakan. Kemudian yang kedua adalah doa akhlak kita. Akhlak kita perlu kita doakan. Halo Mbak Nuris, Mbak Karlina. Ya Allah, saya berdoa semoga saya nggak marah-marah lagi. Saya berdoa supaya saya nggak mencak-mencak lagi. Saya berdoa untuk terlindung dari rasa gelisah, dari rasa gelisah. Ya, itu akhlak didoakan. Oke. Kemudian doakan adalah rezeki kita. Rezeki kita itu didoakan supaya rezekinya ngangkat. Nah, beberapa hal ini perlu kita lantunkan dalam doa kita karena beberapa hal ini perlu diusahakan. Oke, Ustazah, saya sholat dan singgah tidak sengaja di masjid, lalu kena klakson. Apakah perlu dihentikan? Ya, nggak masalah. Hentikan sholatnya, lalu perbaiki mobilnya, nanti lanjutkan sholatnya. Karena itu adalah sebuah kewajiban menjaga kenyamanan orang lain, ya. Oke, kalau pensiun tidak wajib zakat. Halo Mbak Danis ya, yang wajib zakat itu adalah kalau kita punya penghasilan dari diri kita, dari hasil kerja kita 7 juta. Oke, suami penghasilan 7 juta, cicilan 6 juta, wajib zakat. Kalau cicilannya itu untuk kebutuhan tersier. Kadang-kadang ada orang gaji 20 juta, dia kredit mobil, dia kredit rumah, ya kan? Lalu kemudian akhirnya tinggallah 5 juta uangnya dan itu tak cukup. Maka dia wajib zakat dari 20 juta. Karena hutangnya bukan untuk makan, hutangnya untuk kebutuhan kredit ya, yang sebenarnya nggak penting untuk dia punya tapi dia pengen punya. Nah, dalam hal ini dia tetap kena zakat. Oke. Teman-teman sehat selalu ya. Yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Mbak Mamah Macan, sholat syuruk bukan sholat syuruk ya. Sholat syuruk ya. Sholat syuruk itu dilakukan 1,5 jam setelah adzan subuh. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat lalu kemudian dia tetap berada di masjid dan beriktikaf di masjid, lalu dia sholat syuruk 2 rakaat, itu pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Selebih kurang 1,5 jam setelah adzan subuh. Dia kan ada 3 jenis sholat tuh ya teman-teman ya. Yang pertama adalah sholat fajar. Kapan itu sholat fajar? Saat matahari belum muncul. Waktunya adalah setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Fajar. Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Yang kedua adalah sholat syuruk 1,5 jam setelah adzan subuh. Kapan dilakukan? 1,5 jam setelah azan subuh, yaitu saat matahari muncul tapi belum panas. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah.
Kalau dilakukan di rumah boleh, tapi cuman dapat pahala syuruhnya aja. Kalau dilakukan di masjid, sekalian iktikaf di masjid, maka dapat pahala haji dan umroh. Kemudian yang ketiga adalah sholat duha. Sholat duha ini matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas, sekitar 3 jam setelah adzan subuh. Nah, kapan dilakukan? Ya, minimal 3 jam lah setelah azan subuh. Ini matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas. Fajar, syuruk, duha. Ini 3 sholat yang berbeda. Fajar, matahari belum muncul. Syuruk, matahari muncul sudah panas, belum panas. Duha, matahari muncul sudah panas. Sholat fajar ini sama dengan qobliyah subuh. Selagi masih ada waktu subuh, maka teman-teman masih boleh lakukan sholat fajar. Nah, niatnya gimana? Semua niat sholat sama. Ya, sengaja aku sholat fajar 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat syuruk, 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat syuruk atau isyrok ini bisa dilakukan di musola atau di masjid, supaya teman-teman dapat pahala haji dan umroh. Kalau dilakukan di rumah, dia dapat pahala syuruk aja. Kalau cara bertakwa panjang sekali itu ya, bisa 3 jam aku ceramah tentang cara bertakwa. Tapi sebagai informasi, apa itu takwa? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi orang yang bertakwa, mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, larangan Allah tinggalkan. Mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, larangan Allah tinggalkan. Mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, perintah Allah kerjakan. Oke, nutup aurat panas, kerjakan. Kalau mau jadi orang yang bertakwa, puasa capek, kerjakan. Misalnya, ya. Nah, jadi itulah takwa, ya. Jadi intinya adalah apapun yang terjadi, perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Itu takwa. Ya, dalam semua hal. Kalau takwa ini panjang penjelasannya ya, teman-teman ya. Tapi yang jelas intinya adalah gitu. Oke? Nah, intinya adalah gitu. Oh, sombong, enak, ya, tinggalkan karena itu larangan Allah. Iya kan? Kayak gitulah ya. Teman-teman pengen cantik, operasi plastik, cantik kita dibuatnya, tinggalkan karena dia larangan Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas. Syuruk sama nggak dengan duha? Beda lah. Ya, syuruk itu matahari muncul belum panas. Duha itu matahari muncul sudah panas. Itu 2 jenis sholat yang berbeda dan manfaatnya semuanya berbeda. Oke, niat sholat syuruk gimana? Teman-teman coba dengerin aku untuk niat sholat. Niat sholat itu semuanya sama. Mau apapun sholatnya, niatnya sama aja. Cuman merek sholatnya aja yang teman-teman ganti. Misalnya niat sholat syuruk. Ya, sengaja aku sholat syuruk 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Contoh, misalnya sengaja aku sholat sunat rawatib 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat tahajud. Pokoknya sama aja teman-teman niat sholat itu. Yang penting mereknya aja yang diganti ya. Nama sholatnya aja yang diganti ya. Nama sholatnya aja yang diganti. Zakat penghasilan tidak boleh diserahkan ke masjid. Semua zakat itu hanya boleh diserahkan kepada manusia. Siapa manusianya? Misalnya adalah fakir, orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, ke orang. Tidak boleh zakat ke masjid atau ke pembangunan masjid, karena zakat itu harus ke orang atau manusia yang berhak menerimanya. Ya, gitu ya. Benar Mbak Eli, mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, perintah Allah kerjakan. Mau nggak mau, suka nggak suka, larangan Allah tinggalkan. Kan hidup memang kayak gitu guys. Contoh, ada orang yang suka pakai eyelash, ya, suka pakai extension, sambung bulu mata. Cantik toh, menurutku itu cantik. Tapi karena larangan Allah, tinggalkan. Iya kan? Ada orang yang suka berdandan berlebihan, tabarruj. Cantik kan, dia jadi kayak Barbie.
Tapi karena dia larangan Allah, ya kita tinggalkan. Walaupun kita suka, misalnya. Ya, ada orang suka mancungkan hidung gitu ya. Cantik hidungnya. Aku bukan tak bisa memancungkan hidung. Tinggal aku pergi aja ke Malaysia, tinggal aku pergi ke Korea, aku pancung-pancungkan hidungku ini kan. Maka berubahlah bentukku, cantik aku. Tapi karena dia larangan Allah, tinggalkan. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu guys, cara berpikir tuh gitu. Aduh, nutup aurat nih kadang-kadang panas. Iya kan? Wah, masa nyiram bunga aja harus nutup aurat. Masa mau manasin mobil aja aku harus nutup aurat. Repot kali hidupku. Tapi karena itu perintah Allah, aku kerjakan. Kayak gitu guys. Nah, kayak gitu dia. Aduh, payah kali lah ceramah-ceramah terus. Ceramah-ceramah terus tiap hari. Capek lah ini, udah 20 tahun aku ceramah terus. Tapi karena itu perintah Allah, aku kerjakan. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalau aku tidak sempurna, tapi aku hanya ingin memberikan contoh, itulah cara hidup kita yang kalau kita mau lakukan. Ya, rajin, Ustazah gimana yang baik untuk... gimana cara yang baik untuk tidak berteman karena takut ghibah? Tinggal bilang nggak bisa aja. Kumpul ya. Aduh maaf nih aku nggak bisa. Sombong kamu. Nggak apa-apa kan dibilang sombong tuh nggak apa-apa. Asal jangan kita balik bilang orang sombong. Cara menghindari teman supaya nggak gibah kok susah. Tinggal nggak usah pergi aja. Iya teman-teman ini banyak mikir ya. Tinggal nggak usah pergi aja. Hei nongkrong yuk. Aduh maaf ya malam ini aku nggak bisa. Sombong kok sekarang ya. Enggak lah, santai lah kayak gitu. Nah untuk tidak pergi ngumpul atau teman-teman tidak ingin berteman lebih banyak karena menghindari ghibah itu nggak perlu pusing caranya. Tinggal nggak usah kumpul aja. Teman-teman pusing itu karena teman-teman mikirin kata orang ya kan. Nanti dibilangnya aku sombong, nanti dibilangnya aku gini. Padahal belum tentu loh teman-teman ya. Oke. Nah di rumah nanti jangan pula di rumah kita nggak mau gibah, datanglah tetangga ngajak kita gibah, ujungnya sama aja. Oke. Ustazah, rajin sodako hasil pungutan siswa yang tidak ada informasi. Sedekah itu niatnya benar, caranya juga harus benar. Tak boleh sedekah tapi dari hasil nyuri. Tak boleh sedekah dari hasil nipu. Tak boleh sedekah dari hasil uang korupsi. Tidak akan diterima itu pahalanya. Saya bangun masjid tapi dari hasil korupsi. Ayakuna lillah, ayakuna li sunnah. Ya kan? Ya kan? Niatnya benar, caranya benar. Ya kan? Nah, kemudian misalnya saya sedekah tapi dari hasil nyuri, itu nggak boleh karena niatnya benar, caranya benar. Di rumah aja tapi ghibah lewat chat. Nah itu apalagi sekarang ada konten-konten gosip, akun-akun gosip, ya kan? Ada orang yang suka gosipin orang lain, ya kan? Artis ini gosipin ini, akhirnya teman-teman komen di bawah, iya ya dia kok gitu ya, ternyata baru tahu dia gimana. Iya kan? Yang 2000 orang komen di akun itu semuanya ghibah. Sampai ketemu semuanya reuni di padang mahsyar. Ya kan? Wih kok di sini aku kemarin ikutan komen itu waktu orang itu ceritakan ini. Oh sama ini. Berarti 2000 ini yang komen semua. Dah kena ya. Kalau nggak komen nggak apa-apa ya. Maka komen itu yang baik-baik, masya Allah dan seterusnya. Oke? Semua yang komen di akun ghibah dan ikut menggibahi dan tanya jawab di ghibah itu adalah termasuk ahlul ghibah online ya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Hati-hati, tangan akan diminta pertanggungjawaban, mata diminta pertanggungjawaban. Oke, jadi janganlah ikuti akun-akun yang ghibah itu ya. Oke, Ustazah, berapa gaji bulanan yang mesti kita gunakan untuk zakat ya, minimal 7 juta. Ya, jadi lebih tahu. Iya, enggak usah ikut-ikut lagi ya, teman-teman ya. Ya, karena sekarang banyak yang diviral-viralkan, ya kan? Nah, lihat doang kalau dia lewat nggak apa-apa, ya sekedar tahu aja. Tapi jangan ikut berkomentar ya dalam perkara-perkara yang kayak gitu. Diminta loh pertanggungjawabannya itu. Pakai lensa boleh Ustazah. Lensa apa maksudnya?
Ustazah jual buku panduan sholat. Wah, banyak ada panduan sholat ada. Di video aku beredar video-video buku panduan sholat. Bisa teman-teman miliki ya. Oke, Ustazah, kalau jual tanah masih ada ayahnya. Anak laki-laki berapa bagian? Tidak bisa kita tentukan. Kalau hukum warisan ini nggak bisa dibahas. Karena tengok dulu ada saudaranya nggak, ada anaknya nggak, ada menantunya nggak. Kalau ada laki-laki berapa, perempuan berapa. Bab warisan ini memang agak sulit ya untuk kita jawab karena nggak tahu kasusnya. Eh, oke. Berapa ustazah gaji ustazah? Gajiku pula ditanya. Gaji yang mana tuh teman-teman? Gajiku pula ditanyanya. Lama-lama lawak lah kawan-kawan ya. Ustazah, oke ya. Ustazah, batas sholat asar jam berapa? Batas sholat asar adalah saat matahari sudah muncul. Sekitar 5:30 lewat ya teman-teman ya. Sekitar 5:30 lewat ya. Itu ya. Mau nanya gaji aku pula ya. Siap. Nah, oke. Iya. Iya, iya, oke ya, iya nanya gaji. Jangan teman-teman, kalau nggak siap jantungnya ya, nanya gaji aku ya, canda ya teman-teman ya. Oke, Ustazah kerja di tempat judi haram ya, teman-teman ya. Kerja di tempat judi itu haram ya, nggak boleh ya teman-teman ya. Karena al-wasilatul haram haram, yang meramaikan tempat haram adalah haram ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Penasaran paling zah, iya siap, nggak apa-apa. Aku juga bercanda saja. Zah, apakah masih dikatakan gibah jika kita menceritakan orang lain tanpa menyebutkan namanya? Ya tetap ghibah Mbak. Kalau tanggapan orang itu adalah menyatakan ghibah. Kadang-kadang gini guys, ya aku cerita sama orang. Kemarin ada orang begini-begini loh, begini-begini loh. Aku nggak sebut namanya ya. Tapi aku tahu orangnya. Nah, kalau dia tahu orangnya itu udah gibah. Atau datang orang ketiga nanti, kalian cerita apa tuh? Aku tahu tuh orangnya yang mana. Dah langsung dia gibah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati. Kalau bisa nggak usah cerita orang lah teman-teman, kecuali untuk mencari solusi ya. Oke. Oh, kontak len boleh Mbak. Kontak len kan bisa dicabut ya, boleh aja ya. Ustazah, kalau cerita sama suami tetap ditengok bentuk suaminya kayak gimana. Halo Mbak Bulbul, contoh misalnya. Halo Mbak Fatimah, contoh misalnya. Bang, temen aku tuh dibilangnya aku sombong bang. Udahlah, kau ndak usah pikirin. Yang penting kau kerjakan aja bagianmu. Temanmu ndak usah kamu pikirin. Nah itu ceritalah kalau suaminya kayak gitu bentuk-bentuknya. Tapi kalau bentuk suaminya, bang, temanku dibilangnya aku sombong bang. Sama deh, bapaknya kayak gitu juga, suaminya kayak gitu juga, anaknya semuanya kacau sudah. Kalau suaminya ikutan gosip, jangan lagi cerita. Jadi tengok dulu bentuk suami itu cemana. Kalau suami itu bisa dewasa, maka teman-teman ceritalah. Tapi kalau bentuknya itu tadi, jangan cerita, ya kan? Oke. Kalau kita menceritakan orang yang selingkuh di tempat kerja, nggak usah teman-teman. Apa gunanya menceritakan orang yang selingkuh? Kalau ada orang yang selingkuh, ingatkan dia di depan dia. Hei, kamu selingkuh, udah banyak yang tahu. Ada baiknya kamu berhenti. Ini kan ini membantu, nggak bisa malah menceritakan orang ya. Semua kita ini punya salah loh teman-teman ya. Ya semua kita ini punya salah ya teman-teman ya. Kalau ada teman kita yang Allah buka aibnya, kalau kita nggak bisa menenangkannya, minimal jangan menyusahkan hidupnya dengan menceritakannya. Walaupun dia salah, teman ceritakan itu tetap dosa. Kalau mau jadi teman yang baik, dekatkan dengan dia. Dekat, kamu ketahuan loh selingkuh. Ya, jangan sampai ketahuan, kamu lebih baik putuskan. Ini satu kantor udah tahu, itu lebih baik. Diingatkan dia. Ini ndak mengingatkan, nggak mau menceritakan semangat, itu dosa. Itu namanya ghibah, ya kan? Itu namanya ghibah. Mbak Karlina tidak Mbak Karlina, dia adalah pemberian dari umaro, dari pemimpin. Is okay, nggak ada masalah. Ustazah, kalau sedekah subuh dibagi tapi kurang boleh ditambah. Boleh, nggak ada masalah. Kita mau bagi-bagi sedekah subuh, kurang kita tambah. Ya bolehlah teman-teman. Sedekah subuh itu sedekah subuh itu adalah sedekah
yang dilakukan dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Boleh ditaruh ke masjid 2000, 2000, 2000, 2000. Boleh disimpan di rumah dulu, baru dibagikan setiap Jumat. Boleh dibagikan untuk ngasih makanan kucing, untuk ngasih teman, sahabat, traktir teman, silahkan, gak ada masalah. Sekarang ghibah modern judulnya berita terpopuler, betul sekali. Ya, jadi hati-hati. Sekarang ghibah online tuh banyak, jangan menjadi salah satu komentatornya. Ya, biasanya orang-orang yang suka ghibah itu orang-orang yang tidak fokus dengan tanggung jawabnya. Makanya kenapa di negara-negara modern itu jarang tuh antar tetangga ghibah, karena mereka terlalu sibuk. Nah, makanya kalau kita kurang sibuk, biasanya kita akan menghabiskan energi untuk menceritakan orang lain. Hidup nih pakai energi. Kalau kita sibuk dengan anak-anak dan suami, kita nggak akan sibuk menceritakan orang. Kalau kita sibuk dengan pekerjaan, kita nggak akan sibuk ceritakan orang. Makanya biasanya orang-orang yang menceritakan orang itu adalah orang yang kurang sibuk, orang-orang yang kurang memanfaatkan waktu. Ya, datang ke kantor ngangak-ngangak gosip lagi, makan lontong gosip lagi. Yaitu orang-orang yang dia tidak punya energi, dia tidak punya tanggung jawab kepada dirinya. Tapi kalau dia sibuk, jangankan menceritakan orang, kerjaan dia aja nggak selesai. Makanya kenapa, maaf, orang-orang yang di negara-negara modern itu jarang punya masalah dengan tetangga. Karena dia udah sibuk, sedangkan dia berjalan aja, dia berjalan terjatuh, dia cuma bilang, maaf ya, udah. Nggak sempet dia ngegosip, itu nggak sempet. Karena aktivitasnya banyak. Itu penelitian teman aku, bahwa orang di negara maju itu sedikit ghibah dibandingkan di negara-negara middle low, ya teman-teman ya. Jadi hati-hati teman-teman ya, siapa yang suka ghibah berarti kondisinya masih middle low, kurang aktivitas ya, itu sudah saya pastikan. Ustazah, kalau sedekah Jumat atas nama orang yang meninggal tapi tiap bulan katanya untuk Bazarnas, silahkan, gak ada masalah ya. Dikasih ke Basnas atau Lazis boleh. Oke. Ustazah, kadang kita titip sedekah tapi muncul keraguan. Apakah setiap sedekah harus diurungkan dulu? Teman-teman, kalau kalau teman-teman mau titip sedekah, nggak usah ragu teman-teman, serahkan sama Allah. Yang penting sedekah kita udah kita berikan, kita ikhlaskan. Perkara nanti sedekah itu mau dia apain, ternyata dia tipu, itu urusannya dengan Allah. Jadi jangan diurungkan kalau niat untuk teman-teman memberikan kepada orang. Takutnya nanti setan melarangnya. Oke? Betul, kadang kurang aktivitas, betul sekali. Karena hidup ini energi. Ini energi. Energi kita semua sama, tergantung kita lakukan untuk apa. Oke, sedekah atas nama orang tua yang meninggal, tapi 2 orang boleh nggak? Boleh. Ya Allah, saya sedekah atas nama orang tuaku Fulan dan Fulan. Silahkan. Hukum menyimpan uang di bank, sekedar menyimpan boleh. Tapi kalau kita mengambil bunganya nggak boleh. Menghindari ghibah, kurang bergaul dengan tetangga yang suka ghibah, nggak masalah. Tapi kalau ketemu kan kita nyapa. Tapi jangan terlalu dekat dengan dia. Bergaul, silaturahmi bukan berarti harus selalu ngobrol. Ya teman-teman ya. Cukup dengan Pak, Bu, udah, itu udah silaturahmi. Tidak perlu main ke rumah tiap hari, datang ke rumah tiap hari, bergaul tiap hari, tidak. Aku dengan tetanggaku di sini cuma ada berapa rumah ya? Di sini cuma ada 10 rumah lah mungkin ya, paling banyak kan 12 rumah. Kita jarang main sana sini, cuman kita tetap silaturahmi. Kalau mobilnya berpapasan, kita saling mundur, saling menghargai. Terus kita anggap, Pak, ya Bu, udah, gak ada masalah. Tidak perlu harus selalu ngopi bareng, nongkrong bareng. Tidak perlu, ya. Itu adalah sah dalam agama Islam. Apa boleh, Ustazah, apa boleh kita akikahin orang tua yang telah meninggal? Jangan, tidak usah. Tidak bisa untuk mengakikahkan orang tua yang meninggal, maka hanya bisa mengkurbankan orang tua yang telah meninggal. Betul Mbak Eli, sibukkan diri dalam majelis taklim. Nanti kadang-kadang di majelis taklim tetap ada orang yang ngajak ghibah. Nah disitulah fungsi kita untuk mengajaknya berhenti dalam ghibah. Udahlah, belum tentu lagi kayak gitu ya. Oke, sehat ya. Kalau zakat penghasilan dipasrahkan ke amil zakat, boleh nggak Boleh, nggak ada masalah. Ustazah, sholat qobliyah itu bagusnya zikir dulu nggak?
Terserah teman-teman. Misalnya teman-teman sholat malam nih, sholat taubat, hajat, sholat istikharah misalnya. 3 sholat ini apakah setiap sholatnya zikir dulu atau doa dulu? Atau teman-teman kerjakan dulu semuanya baru zikir? Itu nggak ada masalah. Sama dengan teman-teman qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur dulu, lalu zuhur, lalu ba'diyah zuhur, baru zikir. Silahkan. Atau setiap sholat zikir juga nggak ada masalah. Riba yang positif. Kalau untuk positif itu bukan riba. Contoh, dia makin cakep ya. Dia makin pintar aja ya. Dia tuh hebat loh. Oh, dia tuh dermawan loh. Oh, dia tuh pintar loh. Itu bukan riba. Apa itu riba? Kalamuka li akhaka ma la tuhibbuna falahul ghibah. Riba itu adalah kau ceritakan saudaramu yang dia tidak suka. Kalau yang dia suka itu enggak riba, itu memuji namanya, ya, itu memuji namanya. Kalau dia suka itu bukan riba. Kalau dia enggak suka itulah riba. Jadi menceritakan jeleknya orang itu riba. Ya, dan itu akan dipertanggungjawabkan sampai hari akhirat. Ya, jangan sekali-kali, itu dosanya gede riba itu guys. Ngeri itu guys, ngeri ya. Ngeri sekali ya teman-teman ya. Zah, keperluan berobat anak sakit kanker pakai sisa uang karyawan yang keluar tapi nggak diambil. Gimana Mbak Pajar, diulang? Iya, kalau memuji menceritakan kebaikan orang lain. Riba itu dosanya besar. Ada dalil yang mengatakan man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan falahu sayi'atun misluha. Misalnya saya menceritakan orang lain, maka saya berdosa kan? Dosa saya kan cuman sekali aja harusnya. Tapi rupanya orang itu bocor. Dia ceritakan lagi sama orang lain. Bocor lagi, dia ceritakan. Maka semua orang yang menceritakan itu mendapat dosa. Dan dosa yang mereka tanggung, itu saya tanggung juga. Tanpa ngurangin dosa mereka. Itulah namanya dosa jariah. Passive income dosa, multi level marketing dosa. Harusnya dosa saya cuma sekali, tapi yang saya ceritakan itu bocor. Akhirnya saya mendapatkan dosa yang sama. Orang kalau udah berdosa, 1, dia sulit menghafal pelajaran. 2, urusannya dipersulit. Ngurus surat sulit, masuk rumah sulit, ya, masuk sekolah sulit, mau beli rumah sulit, jualan sulit. Kemudian yang ketiga, hatinya resah, gelisah, was-was, cemas, ya. Kemudian yang keempat, sempit rezekinya. Kalaupun lapang, tidak berkah. Ya, hati-hati, riba itu dosa guys. Dosa itu ngeri teman-teman. 1, sulit menghafal. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Payah menghafal, payah. Menuntut ilmu payah. Kemudian yang kedua, sulit urusan. Masukkan anak sekolah sulit, suami dapat kerja sulit, jualan sulit, gak laku-laku. Iya kan? Sulit sekali, payah. Ngurus surat sulit, ngurus KTP aja payah, ngurus SNK aja payah, sulit. Kemudian yang ketiga, was-was, gelisah, pusing, was-was, takut, cemas, gak jelas lah, pokoknya cemas. Ya, dan kemudian yang keempat, efek dari dosa itu adalah kita menjadi orang yang sempit rezeki, ya. Maka kurang-kurangi berbuat dosa. Dosa itu dunia akhirat teman-teman. Sulit aja, apa-apa sulit aja, pokoknya sulit aja, ya. Gitu ya teman-teman ya. Jangan ya riba itu, nggak usah, dan itu harus dilatih ya. Oke. Zah, sholat taubat ada bacaan doa khusus nggak? Nggak ada. Kalau dia sengaja datang ke rumah kita untuk riba, gimana cara menyikapinya? Ceritakan kebaikan orang yang dia gibahi. Misalnya dia menggibahi Pak RT, ceritakan baiknya Pak RT itu. Jangan diangguk-angguk pula ceritanya itu. Pak RT itu kemarin begini-begini, iya juga ya. Jangan gitu, ya. Maka teman-teman sebutkan kebaikan Pak RT itu atau larang dia. Ya kan, udahlah, jangan cerita gibah terus kita nih, pusing aku, cerita yang lain aja lah yuk, kan bisa teman-teman ya. Gimana kalau terlanjur gibah? Minta maaf sama orang itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah sebutkan kebaikan orang yang kita gibahi itu.
Ya, kita pernah gibahin siapa? Ya, misalnya teman-teman pernah gibahin A, ya, sebutkan kebaikannya. Kemudian selanjutnya adalah doakan dia, ya, dan kemudian minta maaf kepadanya. Yang repotnya kalau dia udah meninggal, hidup lagi nanti dia, repot kita, enggak ya. Nah, kalau dia meninggal, caranya adalah sebutkan kebaikannya, ya. Kemudian selanjutnya adalah bisa bersedekah atas nama dia sebagai tanda kita minta maaf. Ya, kemudian kita bisa bersedekah atas nama dia atau bisa sebutkan kebaikannya atau